Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, saya mengucapkan terlebih dahulu minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan yang saya perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, selama kita berinteraksi sampai setengah semester ini. Kemudian saya juga berdoa semoga kalian tetap dalam kondisi sehat di masa pandemi ini sampai nanti bisa berakhir masa pandeminya dan kita bisa bertemu secara langsung. Nah, materi yang berikutnya ini masih berkaitan dengan materi yang sebelumnya yang sudah kalian kerjakan kemarin, ya, yaitu menggunakan bahasa prolog. Nah, ini sekarang kita akan mengimplementasikan dengan sebuah sistem yang cukup lama sebenarnya. Jadi sistem pakar ini kalau kalian ingat pada saat saya menjelaskan sejarah dari AI, itu adalah awal-awal sistem yang berbasis AI itu adalah expert system atau sistem pakar. Jadi banyak sekali di awal-awal tahun 50-an, 60-an itu muncul sistem-sistem berbasis logic istilahnya. Jadi sistem-sistem berbasis rule, sistem-sistem yang berbasis logika yang disebut dengan sistem pakar. Nah, sekarang kita akan pelajari secara lebih mendetail. Ini nanti sampai akhir ya, jadi ada berbagai macam nanti kita akan bahas mengenai sistem bakar. Di pertemuan kali ini kita membahas secara sistem secara umum, nanti kemudian pada berikutnya nanti ada beberapa batasan-batasan yang disebut dengan uncertainty factor atau faktor-faktor ketidakpastian yang mempengaruhi keputusan untuk sebuah sistem yang disebut dengan sistem bakar. Jadi nanti banyak sekali metode untuk uncertainty faktornya yang kita akan bahas sampai pertemuan yang terakhir ya. Sistem bakar. What is sistem bakar? Jadi sistem bakar itu secara umum dapat didefinisikan sebagai sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer. Jadi mau menggantikan pakar manusia dalam sebuah sistem komputer. Jadi komputer itu dapat menyelesaikan permasalahan yang biasa dilakukan oleh para ahli. Nah, masalah keluasan pengetahuan yang akan disajikan di dalam sistem bakar ini tergantung juga pada sumber, ya, sumber pakar yang kita pilih untuk menetapkan sistem yang kita buat. Jadi ada beberapa definisi dari sistem pakar selain itu tadi. Beberapa referensi yang ditulis oleh Dworkin itu mengatakan bahwa sistem pakar itu adalah program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh seorang pakar. Kemudian ada lagi menurut jurnal yang diterbitkan oleh Ignazio, di mana sistem pakar itu adalah model dan prosedur yang berkaitan, saling berkaitan maksudnya ya, dalam sebuah domain tertentu. Nah, di sini ada batasannya, jadi tidak luas ya. Jadi pasti yang namanya pakar, seorang pakar itu kalau dikatakan seorang pakar itu kemampuan khusus yang ada pada satu masalah tertentu. Jadi ada pakar komunikasi misalkan, ada pakar kalau di komputer itu yang biasanya terkenal itu
yang berkaitan misalkan dengan keamanan. Nah, misalkan pakar keamanan komputer itu jadi spesifik ya. Jadi ada domain tertentu di mana tingkat keahliannya dapat dibandingkan dengan keahlian seorang pakar. Jadi mewakili seorang pakar. Kemudian ada definisi lain yang sebenarnya juga hampir mirip yang disajikan oleh Giaratano dan Riley, di mana definisinya mengatakan sistem pakar adalah sebuah sistem komputer yang bisa menyamai. Meskipun kata-kata menyamai itu juga nanti ada cara mengukur menyamainya seperti apa. Tapi yang dikatakan di sini adalah meniru. Jadi meniru kemampuan dari seorang pakar. Nah, sistem pakar pertama kali itu dikembangkan tahun 60-an. Jadi muncul pertama kali setelah ada apa istilahnya, deklarasi bahwa AI itu tahun 50-an ya di Stanford University. Maka di komunitas AI yang terbentuk itu mulailah dibangun beberapa sistem bakar itu pada tahun 60-an. Nah, sistem bakar yang pertama kali muncul itu ditemukan oleh Newell and Simon. Newell and Simon ini membuat sebuah sistem bakar yang diberi nama General Purpose Problem Solver. Jadi penyelesaian permasalahan yang bersifat general. Ini muncul pertama kali sistem bakar. Nah, GPS ini singkatannya GPS ya. Jadi ini bukan GPS yang kita kenal sekarang. Jadi GPS dalam hal ini ada sistem bakar yang ditemukan oleh Newell and Simon ini mengalami kegagalan karena dia cakupannya terlalu luas. Jadi kalau sebuah sistem yang cakupannya terlalu luas, kita menetapkan aturan-aturannya juga terlalu sulit juga, jadi sangat besar sekali, sehingga kadang justru pengetahuan-pengetahuan penting yang harusnya disediakan ini justru tidak tercakup di dalam sistem tersebut. Ini yang pertama kali muncul itu yang ditemukan oleh Newell and Simon ini, jadi bisa dikatakan tidak terlalu berhasil dari sistem bakarnya. Nah, barulah kemudian muncul sistem bakar yang lebih spesifik. Jadi mengacu ke problem-problem tertentu. Contohnya MySIN. MySIN ini salah satu sistem bakar yang cukup handal dan cukup terkenal di bidang kesehatan, yang bidang kedokteran. Jadi dia bisa menggantikan dokter di dalam mendefinisikan penyakit yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan darah yang hubungannya dengan bakteri ya, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan bakteri. Itu MySIN. Kemudian ada Dendral, ada Second, Sophie, ya, Polio dan Delta ini lebih spesifik berkaitan dengan hal tertentu. Nah, saya pernah juga memberikan contoh di awal dulu sistem bakar yang berhubungan dengan psikologi. Ya, itu juga sebuah sistem bakar yang di situ juga sudah dilengkapi dengan namanya natural language processing. Nah, apa sih keuntungan dari sistem bakar? Jadi ada beberapa keuntungan yang bisa kita ambil dari kita meng-create sistem bakar dengan sistem bakar yang lengkap dan komprehensif ya. Jadi yang pertama, kita bisa menggantikan pekerjaan seorang ahli itu dengan orang yang tidak terlalu awam ya. Jadi menggantikan pekerjaan seorang ahli
Jadi orang-orang yang tidak terlalu ahli, orang-orang awam ini juga bisa mengerjakan hal-hal seperti yang dikerjakan oleh ahli. Kemudian prosesnya juga bisa diulang secara terus-menerus tanpa adanya apa ya istilahnya kesalahan. Jadi meskipun seorang ahli pun itu terkadang kalau pekerjaannya itu terus-menerus berulang-ulang itu kadang ada error ya karena kecapean misalkan ada sehingga mungkin ada yang miss meskipun dia seorang ahli. Tapi kalau sudah dituangkan dalam sebuah sistem itu mau diulang ratusan kali dalam berapa jam itu hasilnya tetap sama. Nah, itu ya. Jadi prosesnya bisa diulang secara terus-menerus secara otomatis. Di mana di dalam sistem itu dia menyimpan pengetahuan dan keahlian dari pakar. Sehingga dalam membangun sebuah sistem pakar itu kunci utamanya adalah kita harus punya pakarnya. Jadi artinya siapa sih yang mau kita gantikan, nah siapa yang mau kita implementasikan pengetahuannya di dalam sistem yang kita bangun. Nah, otomatis karena dia terus-menerus bisa diulang, kemudian tidak mengenal kata lelah, tidak mengenal kata capek, bosan, pasti dia akan, sistem ini bisa meningkatkan produktivitas dan output. Meningkatkan kualitas, ya, itu juga akan secara automatically akan bisa kita raih pada saat kita mengimplementasikan sistem pakar. Apalagi dalam sebuah sistem pakar yang bisa mengupgrade diri sendiri, artinya rule-rule-nya itu bisa kita create secara automatically berbasis dari rule-rule yang sudah ada sebelumnya. Nah, dan yang terpenting adalah bisa melestarikan keahlian pakar yang sangat langka. Artinya ada beberapa misalkan pakar-pakar yang kemungkinan hanya ada beberapa di dunia ini misalkan ya. Jadi di mana kalau mau meng-create pakar yang seperti itu cukup sulit, ya, cukup sulit. Sehingga keahlian itu kalau kita bisa implementasikan dalam sebuah sistem yang disebut dengan sistem pakar, ini pasti akan sangat membantu terutama untuk bidang-bidang yang langka. Seperti ini. Kemudian yang berikutnya bisa beroperasi dalam lingkungan yang berbahaya. Ya, bisa misalkan sistem pakar itu kita benamkan, kita tanamkan di dalam sebuah robot misalkan, ya. Kita benamkan dalam sistem robot sehingga robot itu misalkan bisa kita jalankan, bisa berjalan secara mandiri di lingkungan yang berbahaya, misalkan di daerah-daerah yang terkena dampak banjir atau gempa misalkan, atau misalkan dalam kondisi perang dan seterusnya. Jadi bukan robotnya tapi sistemnya ini yang kita tanamkan ke dalam robot tersebut sehingga dia seolah-olah mewakili ya, pakar yang memang harusnya ada di lingkungan berbahaya tersebut. Selain itu bisa misalkan di lab-lab yang berbasis nuklir, misalkan bahan-bahan nuklir yang berbahaya, bahan-bahan kimia yang berbahaya, itu bisa kita implementasikan sebuah sistem dan nanti bisa bekerja di lingkungan yang seperti itu. Kemudian berikutnya dia juga punya kemampuan untuk mengakses pengetahuan. Mengakses pengetahuan dari yang sudah ditanamkan di dalam sistem tersebut. Kemudian dia memiliki reliabilitas, ya. Jadi bisa
bekerja pada kondisi-kondisi yang sebenarnya, ya. Dan meningkatkan kapabilitas dari sebuah sistem komputer. Memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap. Jadi kalau informasinya itu hanya sebagian, tapi kalau sebagian itu juga sudah kita atur dalam rule-rule yang ada di dalam sistem pakar, maka itu juga bisa memberikan konklusi atau hasil sesuai dengan input meskipun input itu tidak lengkap. Bisa juga dipakai untuk media dalam pelatihan, jadi mewakili pakar ya. Jadi untuk misalkan pakarnya itu jarang, lalu kita buatkan sistem itu kita gantikan untuk mewakili pakar itu mengajarkan hal-hal tertentu yang dipunyai kemampuannya oleh pakar tersebut. Lalu yang berikutnya, dia bisa meningkatkan kapabilitas dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi banyak sekali kemampuannya. Dan terakhir yang pasti terpenting adalah menyingkat waktu dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau pakar dokter pun ya, misalkan kalau dia menganalisa itu kan juga butuh waktu. Ya, jadi nggak bisa hanya dengan sekali melihat, tapi kalau dengan menggunakan sebuah sistem, kita masukkan inputnya, bla 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 bla, dalam berapa detik itu sudah keluar hasilnya. Dan itu yang tadi, kemampuan yang paling penting, dia bisa diulang-ulang dengan jumlah waktu yang tidak terbatas. Itu banyak sekali kelebihan dari sistem pakar. Tapi meskipun ada kelebihan juga ada kelemahan. Yang pertama, memerlukan biaya untuk membuat dan memelihara. Jadi apapun sistem, kita juga perlu biaya untuk pemeliharaan. Pemeliharaan itu terkait juga dengan misalkan menambahkan aturan-aturan, misalkan pakarnya dia berkembang, mengembangkan, dan seterusnya. Dan ini yang kelemahan berikutnya ini, yang memang sampai sekarang saya sebagai pengampu mata kuliah kecerdasan buatan itu sebenarnya sangat tidak menyarankan kalian membuat sebuah sistem pakar yang berbasis rule based karena memang sulit dikembangkan. Masalah pertama yang kenapa sulit dikembangkan adalah ketersediaan pakar. Ya, jarang sekali kita bisa berhubungan langsung dengan pakar yang kita mau bangun. Misalkan kita membuat sistem pakar mengenai penyakit A. Misalkan penyakit, bagaimana sih caranya mendiagnosa penyakit hati misalkan, penyakit liver ya. Nah, kita butuh dokter yang memang khusus menangani liver sehingga hasilnya menjadi lebih baik. Nah, ini mendapatkan pakarnya itu juga sulit. Ini yang sering menjadi kendala di dalam mengembangkan sebuah sistem pakar. Dan sistem pakar itu tidak 100% bernilai benar ya. Jadi mengembangkannya sulit juga belum tentu 100% benar. Jadi bisa dikatakan dia hanya bersifat suggestion atau memberikan solusi-solusi yang sebenarnya tidak bisa diikuti 100%. Saran lah namanya gitu ya, saran. Nah, itu 3 kelemahan yang mungkin menjadi kendala kenapa sistem pakar itu kemudian banyak ditinggalkan. Jadi pengembangan sistem pakar itu bisa dikatakan berhenti mulai tahun 60-an, 70-an itu sudah jarang sekali yang mengembangkan sistem. Secara real ya, seperti
contohnya yang sudah dikembangkan sebelum-sebelumnya seperti Dendron dan sebagainya yang memang diimplementasikan secara real itu jarang sekali. Kalaupun ada ya pada taraf hanya penelitian-penelitian saja kecil-kecil seperti tugas akhir itu memang banyak, tapi secara real bisa dikatakan tidak banyak yang mengembangkan setelah tahun 70-an. Kenapa? Setelah itu muncul teknik-teknik baru yang mungkin lebih fleksibel, lebih mudah dikembangkan seperti machine learning, ya. Kemudian ada fuzzy system dan itu lebih mudah untuk diimplementasikan. Itu yang menyebabkan sistem bakar itu berhenti ya penelitian.